Lukas pasal 19 ayat 36 sampai dengan 44. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara yang nyaring, oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah Dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Beberapa orang Farisi yang turun dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bagaimana bila mana Allah melawat engkau." Bapa, kata-kata ini membuat kami terenyuh. Siapakah kami ini hingga kami tidak mengerti kehendak-Mu? Kami yang sudah Kau ciptakan yang serupa dengan Allah, yang Kau sempurnakan, tapi hati kami seringkali melupakannya. Ampuni Tuhan, sentuh kami dan buka jalan, agar apa yang kami lalui bersama Engkau, agar apa yang kami dapati bersama Engkau, dan lewati kami, kuasai kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, kami sudah serahkan semuanya. Yang percaya, mari kita sama-sama berkata, amin. Beri kemuliaan Tuhan. Saudara, silakan duduk kembali. Shalom. Puji nama Tuhan. Saudara yang terkasih, marilah kita akan merenungkan bahwa hari ini kita akan menerima daun palang. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Judulnya adalah Air Mata Sang Juru Selamat, Kasih yang Ditolak. Ayatnya adalah Lukas 19:41. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Saudara, kata-kata menangisinya, saudara bisa bayangkan, berarti hati Tuhan lagi apa? Sedih. Dan kita harus tahu bahwa dalam perjuangan kita sebagai anak-anak pilihan Allah, kita harus mengerti jiwa hidup kita ini, harus mengerti menyatu dengan panggilan Tuhan. Dan orang yang mencintai Tuhan itu nggak peduli dia adalah jemaat atau pelayan Tuhan, atau punya tugas atau tidak punya tugas. Yang terpenting adalah kita harus tahu apa yang menjadi kerinduan Yesus sebagai juru selamat kita di tengah-tengah gelombang arus dunia ini. Saudara,
kita akan perhatikan kata-kata Yesus. Ketika orang Farisi itu berkata, orang bilang sehari-hari, itu loh mulutnya, tutupan mulutnya gitu kasarannya ya, karena mereka lagi memuji-muji. Tapi Tuhan berkata apa? Kalau toh mereka diam, apa yang berteriak? Batu. Itu menandakan bahwa sesungguhnya manusia itu memakai akal budi, memakai kemampuannya, memakai jati diri dia sebagai alat untuk menyelesaikan persoalan. Memang benar, karena tubuh yang maju, roh tidak mungkin maju, tetapi roh dan jiwa harusnya bersekutu di dalam Tuhan. Mari kita akan perhatikan kata-katanya. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, jadi berarti perjalanan Yesus ini ya, waktu naik keledai, dia kan disanjung-sanjung sampai baju mereka itu dilempar atau ditaruh di jalanan, dan keledai dan Yesus yang naik itu tadi ya, dia lewati seakan-akan dia menjadi raja di atas segala raja. Tapi Tuhan tahu hari ini kamu, kasarannya hari ini kamu itu memuji-muji aku, besok kamu berkata salibkan anak Allah, salibkan Yesus. Jadi mari kita juga tidak seperti itu, saudara. Kita akan pelajari bahwa Yesus sangat tahu isi hati kita masing-masing. Saudara duduk di sini untuk siapa? Tuhan tahu. Jadi kalau dalam bahasa sehari-hari aja, saudara, kalau kamu datang ke dalam baitku, kamu itu berjumpa dengan aku. Itu bahasanya Tuhan. Menatap aku, menyenangkan hatiku dan hati Bapa saat kamu memuliakan Tuhan. Jadi datang bukan untuk bergosip atau berkata yang tidak baik. Di sini dikatakan bahwa Yesus itu melihat tingkah laku manusia, sehingga pada waktu dia dekat melihat kota, jadi dari atas yang melihat kota itu, dia menangisinya, meneteskan air mata, dan berkata dengan hati yang hancur, wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahtera. Apa yang perlu. Jadi kalau kita sebagai anak Allah, kita sudah mengalami damai sejahtera. Yang kita perlukan itu damai sejahtera saja. Tapi sekarang itu tersembunyi di mata. Jadi tersembunyi itu ketutup. Orang jualan toko itu ketutup, tokonya tidak laku. Ya, jadi dari proses ini Tuhan sudah tahu isi hati kita ini lagi kuda gulana. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu. Jadi Tuhan itu tahu bahwa kalau kamu terus-terusan kayak gitu, iblis itu akan mengelilingi, dia akan membentengi kamu, ditutupi kamu. Dan tidak cukup itu, dia mengepung dan menghimpit, menekan kita, sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena dia menyerang dengan segala jurus. Segala jurusan itu berarti dengan cara, ya apa caranya, gimana caranya, supaya kita benar-benar depresi. Nah ini sudah terjadi, saudara. Jadi marilah kita berkata dengan benar bahwa sesungguhnya tubuh kita yang fana ini, saudara, sering menghitung hari-hari kita dengan kemampuan kita. Sering kita membanding-bandingkan bahwa kehidupan kita yang dulu dan kehidupan kita yang sekarang ini lebih parah sekarang. Padahal kalau kita memikirkan sesungguhnya merata seluruh dunia, itu lagi betul-betul paceklik. Jadi kalau keuangannya muncrat, segala muncrat, itu bukan karena Tuhan tidak sayang kita, tapi justru Tuhan itu memperjuangkan supaya tidak ada kebinasaan di antara hidup kita, binasa secara iman. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu. Jadi iblis itu tidak cukup kamu aja yang diseret, tetapi seluruh keluargamu, seluruh orang yang kamu cintai. Bahkan tembok mereka tidak akan membiarkan satu batu pun. Jadi iblis tidak izinkan
imanmu yang sudah disusun rapi itu tidak akan ada, dia akan robohkan itu. Satu batu pun itu ada iman, dirobohkan dan semuanya tergeletak. Karena itu engkau tidak mengetahui, kamu tidak tahu. Saatnya bila Allah melawat engkau juga tidak tahu. Jadi sesungguhnya dengan posisi kamu jatuh itu, depresi, gak ada uang, gak ada apa-apa, justru lawatan Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Tapi seringkali kita tidak lakukan. Bagaimana kita betul-betul mencintai Tuhan dengan mengabdi. Ya, orang yang mengabdi itu benar-benar rela berkorban. Tapi jujur aja saudara, di dalam pelayanan memang kita harus melakukannya, itu kewajiban. Tapi yang untuk sesungguhnya yang Tuhan bicarakan Lukas 19:42 sampai dengan 44 ini menunjukkan bahwa tubuh roh jiwa kita itu menjadi miliknya sah di bumi maupun di surga. Terus apa Bu kelanjutannya kalau secara roh bagaimana, secara tubuh bagaimana, secara jiwa bagaimana? Kita bicara aja secara roh dulu. Kenapa saya bilang secara roh? Karena roh itu tidak pernah berbohong. Roh kita tidak pernah berbohong. Roh itu mengakui semua. Roh itu penurut. Roh itu mengenal dan sangat tahu apa yang terjadi dalam hidup kita sehari-hari. Saking nurutnya ketika tubuh kita banyak masalah, jiwa kita juga luka, akhirnya dia keluar dari tubuh dan jiwa kita. Nah inilah yang Tuhan maksud, bahwa Tuhan tidak ingin penerangan iblis itu membentengi kamu sehingga tembokmu itu roboh imanmu. Saat Tuhan itu bicara dengan muridnya, ya saudara, hatinya gundah-gundah pasti, karena dia tahu apa yang terjadi ke depan. Dia bicara itu dengan hati yang hambar. Kenapa? Karena hatinya, kalau manusia itu luka ya, tapi karena dia adalah anak Allah, dia bertahan. Dan dia mengungkapkan itu dengan sepatah-patah kata, dan pasti dia murni. Pergilah kamu ke tengah kota, temukan di sana ada keledai yang terikat. Ambillah, dan kalau ditanyai orang, kenapa kok mbak ambil? Ini yang suruh aku. Oh ya udah. Terus, itu menunjukkan bahwa Tuhan itu menyerahkan sendiri dalam hidupnya. Dengan kondisi apapun dia harus menerima, karena dia adalah anak Allah. Penggenapan itu terjadi saudara di dalam perjanjian lama. Saya akan bacakan saudara, penggenapan terjadi Zakaria pasal 9 ayat 9 sampai 10. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan. Ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Jadi ini menunjukkan Zakaria 9 ayat 9 sampai 10 ini menunjukkan bahwa kuasa Allah itu dasar. Dan anak Allah memang harus disanjung dan dimuliakan. Tapi setelah itu dihina dan dicaci. Siapa mau seperti itu? Ada? Dihianati mau? Jangankan dihianati, dibujuki loh, nggak tepat waktu, ngamuk-ngamuk, itu nggak tepat waktu, ngomel-ngomel. Apalagi ini dihianati, betapa sakitnya, betul kan? Tetapi dia anak Allah, dia bertahan, karena dia tahu bahwa kasih yang Allah Bapa berikan itu untuk manusia itu menyempurnakan hidupnya, dan dia harus menjadi tumbal dari dosa pelanggaran itu.
dia mau lakukan tanpa berkeluh kesah. Kita aja disakiti ngomel ya, jangan disakiti ngomong kata yang nggak benar, terus kita harus ngelabrak. Tapi ini Tuhan benar-benar dia hanya bisa menitikkan air mata. Dan mari kita akan memperhatikan apa sih, kenapa kok Tuhan izinkan manusia harus ada damai sejahtera. Karena dengan damai sejahtera itu adalah kunci supaya kita menang dari masalah. Di orang yang damai sejahtera itu bukan sok tidak mau tahu atau masa bodoh, enggak. Kita tetap bertanggung jawab sebenarnya apa yang kita lakukan. Tapi kita juga harus memiliki damai sejahtera. Ada satu kesaksian, suatu hari saya ini tidak ada apa-apa, biasa aja untuk pelayanan di satu pulau. Saya ini kadang kalau dengan terik matahari saya tidak kuat, ya, pasti pusing dan keringat keluar sesak, itu dulu. Saya sekarang pun juga masih seperti itu, cuma saya belajar saudara, dari peristiwa itu. Akhirnya saya bilang sama Tuhan, Tuhan kuatno saya. Saya tahu bahwa ini pengurapan tidak semudah yang kita bayangkan karena tidak ada kendaraan. Jadi ya udah kita jalan kaki melewati dari gudukan ini, tinggi lagi terus turun, jadi curam terus jeglong ke bawah terus naik terus gitu, seperti nggak pernah tenang, bergelombang gitu, tanahnya, pinggirannya, tengahnya rata karena baru diuruk. Akhirnya saya gini, Tuhan kuatmu aku. Nah apa itu sih? Tuhan itu berbicara, apakah kamu menyesal? Enggak, saya enggak menyesal, cuma panas. Apakah kamu mengeluh? Enggak juga, cuma saya hanya bicara. Apakah kamu juga capek? Enggak, sekalipun capek itu adalah pelayanan, saya senang. Didiung gitu kan, sampai keringatan puasa blis-blis, dan pokoknya puasa sah, suamu tidak cuancang di atas itu harus gak peduli, jadi dia Tuhan menguancang di atas gak peduli, karena kan panas, cuma semaput di situ pingsan ya. Jadi saya naik turun. Ketika saya naik terakhir, maksudnya terakhir itu di tengah-tengah, saya belum selesai. Saya lihat, aduh ini tanjakan lebih parah. Gak ada pegangan nih, kalau yang lainnya ada pohon-pohon yang bisa pegangan itu. Tak buat tongkat kasar. Ini gak ada siapa-siapa. Ini penguancan mulai. Terus saya ambil sopo kan gitu kasarnya. Gak mungkin lah kita mau minta tolong dengan orang karena tidak ada orang. Ya sudahlah Tuhan, tak serano. Tapi orang yang nganter bisa bu, ya saya bilang bisa. Tapi begitu saya naik, digalangkan melorot sudah, digalangkan melorot. Sampai 3-4 kali saya itu terus turun terus. Tapi orang itu sudah naik ke atas. Terus dia mau turun, saya bilang jangan. Saya segini, Tuhan, saya berserah. Ingat, saya berserah. Bukan saya bilang, aduh Tuhan, panas Tuhan, kuatmu aku. Aduh Tuhan, bisa sih Tuhan, aku tidak menyesal. Tuhan tidak suka kita seperti itu. Ketika kita punya masalah, benar kita ada masalah, tapi kita harus berserah. Terus gak tahu Tuhan mau apa, sudah tidak tahu, kan sudah ada jalannya. Begitu saya bilang sudah tidak tahu, angin sembilan mengembus, kayak di AC itu saya. Wah, enak sekali. Saat angin sembilan tadi, langkah saya tak naik, saudara, bisa naik. Saya sampai di atas baru lega saya, anginnya habis. Saya juga tidak boleh, Tuhan kiriman angin lagi. Saya juga tak mau. Saya semprotin. Ketika saya sudah sampai di puncak, saya lihat di ujung sana, itu berair. Jadi berarti alamat pasti beletok dasaran ini. Jadi kotor. Ya sudah, saya berserah. Saya gitu. Karena dengan kejadian pertama saya berserah, Tuhan buka jalan. Berarti saya kedua harus berserah lagi, lebih berserah. Sudah tahu turunnya enak, naik kan susah. Dan
akhirnya berair semua. Saya bilang, maaf ya kemarin itu hujan, jadi saya lupa nguruk ini, tidak apa-apa ya, tukang ini lagi libur. Dalam hati saya, ya apa gitu kan. Ya kalau murid Tuhan Yesus suruh nyebrang, Tuhan datang di situ, saya berserah. Begitu saya berserah, saudara, tiba-tiba aja, saudara, ada daun yang besar, kan tidak masuk akal. Daun jati itu besar, ada tulangnya kan nempel, jadi mengkering, mengurap. Jadi mengurap itu tulangnya kelihatan besar. Saya bingung, ini daun jati apa daun apa? Kok tulangnya besar sekali? Terus akhirnya saya memberanikan itu untuk nginjek. Begitu saya injek, itu enggak hancur, saudara. Akhirnya saya bilang, begitu daun jati ini di mana ya? Tak ada di sebelah saya. Terus tak ambil, saya enggak isu. Tak ambil, karena pendek, jadi ada ranting tak putus, tak saya jatuh, tak tanpa itu. Jadi saya jatuh terus saya injek, saya jatuh lagi, saya injek, saya jatuh lagi, saya injek sampai nyebrang. Terus setelah selesai, saudara, malam itu saya berpikir, daun jati saya tak petik-petik lagi itu, kok bisa banyak? Padahal pohon itu kecil, gak masuk akal. Betul enggak? Kalau tidak dengan kuasa Tuhan, tidak akan bisa. Kenapa itu terjadi? Karena kita berserah. Itu kuncinya. Jadi Tuhan ini di dalam Lukas 19:42 sampai 44, Tuhan ini kita itu berserah. Jadi jangan memikirkan hal-hal yang membuat saudara itu ngedrop. Berserah, syukuron, kasarannya itu. Seringkali firman-firman yang diutarakan akhir-akhir ini selalu berkata sembahan, pujian, syukuron. Karena itu tidak mudah, karena kenyataan tidak sama. Akhirnya sudah selesai, pulang. Dalam perjalanan pulang dia telepon, Bu, untung ya Bu, kemarin itu Tuhan itu baik. Tukang saya kekreset di situ tuh sampai patah tulang. Hah? Kok bisa ya? Ternyata curam juga. Batu-batuan itu keras. Jadi saya, Tuhan, kenapa, apa yang terjadi? Begitu dibuka kronologi, ternyata dua tukang yang jatuh tuh satu punya pegangan kayak jimat itu, yang satu tuh melakoni, dan dia tidak percaya Tuhan. Ya sudah, tidak saya apa-apa tuh. Terus dia, oh ini gini, tidak juga. Saya bilang, sudah kita doa aja, kita doain. Begitu kita doa, roh yang menghadap. Saya ini banyak dosa, katanya. Apakah ada kesempatan karena sudah capek hidup kayak gini, selalu tidak ada perkembangan dari dulu sampai sekarang. Nah, Bujusina, kamu percaya bahwa Tuhan berkuasa atas hidupmu? Ya, aku percaya, katanya. Begitu aku percaya, saudara, Tuhan menjamah. Dan begitu dijamah, sinar kemuliaan Tuhan menyinari orang itu, hingga matanya berbinar-binar kayak daun. Ternyata daun itu kalau namanya elok rupa, itu bukan buahan perundung, enggak itu juga, tapi mata auranya ini juga, matanya semua berbinar-binar. Ada sesuatu kayak tarik, untuk bukan jatuh cinta saya, ada sesuatu yang membuat kita lega. Dari situlah akhirnya dia ngebel, orangnya itu ngebel, Bu, orangnya bertobat. Ya pas sampai roh itu, tapi saya kan tidak mungkin cerita, saya puji Tuhan, saya bilang itu. Terus yang satunya nggak tahu, dia cari orang pintar atau orang apa nggak tahu. Terus saya berdoa. Dalam perjalanan berdoa itu Tuhan itu kasih sesuatu, penglihatan. Jadi orang ini kan jauh, menuju ke orang itu jauh. Dalam perjalanan di umpama Tuhan, umpama dengan kasaran saya dicegah sama Tuhan, angin puting beliung, mau cuma sampai tas-tasnya hilang, uangnya hilang. Dia nekat, jadi diutang aja. Terus tiba-tiba gak ada jalan keluarnya. Dia dikejar-kejar sama harimau. Harimau apa binatang buas. Lari, tak pilih-pilih ke kampung. Saya jadi sampai seminggu dan 2 minggu di pertahanan. Akhirnya dia sudah putus asa dan dia berdoa sama, dia ngobrol sama bosnya. Dia bilang, Pak, saya ini tersesat, tak tahu di mana. Akhirnya berdoa sama saya.
ditunjukin sama Tuhan ini loh, jalurmu ini kamu salah, kamu masuk ke dunia roh halus. Di mana ditunjukin sama Tuhan, semua tunjukin semua. Nih loh, nih. Hanya saya bilang nih, ketemu saya. Dari situlah orang bertobat dan pemulihan hingga tempat itu kembali dibuka jadi pabrik yang besar. Tuhan ajaib karena Tuhan ada bersamanya. Kalau bukan karena iman orang ini, saya juga hanya sebagai pendoa. Jadi pada intinya Lukas pasal 19 42 sampai 44 ini adalah kesempatan kita untuk membuka hati kita supaya perjalanan ini menjadi nyata. Amin. Kita tidak hanya sebagai pendengar, tapi lakukan dengan iman. Rasa takutmu, rasa khawatirmu, beban beratmu, semuanya taruh sudah, wis aku berserah. Hari esok, hari lusa, tidak tahu, tak serah. Begitu diserah, Tuhan yang bertindak. Itu pasti. Dan jangan menunggu. Amin. Itu hal yang paling kita susah untuk apa ya, melakukan. Kenapa? Karena tidak sesuai, sudah. Ya kan? Kalau saya mikir dengan logika, kain jati nggak bisa kering, terus tak injek pasti ya ambles. Ini tidak, saudara. Itu logika, tapi saya tidak mikir ke situ. Saya tahu bahwa Tuhan pasti tolong saya sampai nyebrang ke sana. Karena kalau saya basah, saya tidak bawa pakaian. Dan itu hujan, terus hujan, jadi saya tidak bisa apa-apa. Tuhan yang mengatur, sehingga saya tidak masuk angin, saya aman-aman aja. Itu pelayanan, dalam hal pelayanan, apalagi keperluan saudara sehari-hari. Amin. Jadi serahkan semua pada Tuhan, karena Tuhan punya karya di tengah-tengah kita. Tuhan itu membentuk setiap pribadi manusia itu lebih dari segala-galanya, karena waktunya Tuhan adalah indah. Amin. Kamu bersihkan Allah. Ambillah dengan peristiwa aku menangis ini. Kamu harus tahu bahwa aku mencintaimu. Amin. Amin. Ya, saya akan menyaksikan daun palem. Bisa saya minta daun palem satu aja, ya, untuk contoh, ya. Jadi saya mau bicara mengapa kita kok pakai daun palem, ya. Saya akan bersaksi, ya, makasih. Saudara, saya dulu nggak tahu daun palem ini berguna. Suatu hari, ya saudara, saya ini lagi di lapangan. Memang saya suka kalau lari pagi itu berhenti di lapangan, ya. Tiba-tiba angin semilir menggerakkan rambut saya, kan dulu panjang sekali. Ini digerak-gerak. Terus saya keri geli ya. Terus tak lihat, daun ini kok bagus sekali, ya. Warnanya juga hijau dan juga bagus. Saya suka daun palem dari dulu, ya. Terus akhirnya saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kok bagusnya Allah itu menciptakan itu luar biasa. Cuma gitu toh. Saat saya memegang, ini hati nurani ini, ada satu yang bicara, ambil dan petik. Hah? Buat apa nanti dimarahin? Ambil satu aja, nggak apa-apa. Hanya putus-putus nggak bisa. Hanya saya di tas saya itu ada gunting, ya. Dan kemarin buat apa hitam, saya gunting, saya ambil, ya. Saya ambil satu. Saya jalan melambai itu, sudah. Tapi pada saat saya melambai itu, Tuhan bicara, doamu. Saya ngeliatin, ya udah, Tuhan suruh doamu. Saya tumpang tangan, Tuhan, sucikanlah daun palem ini dan kuduskan. Dan saya tidak tahu kenapa Tuhan kok suruh bawa daun palem ini. Itu awal mulanya. Kenapa daun palem ini kok sampai saya bawa aja, saudara. Nah, hanya sampai di rumah. Ketika saya mau masuk ke rumah, pintu rumah, kan rumah ada pintunya, saudara. Ketika saya masuk gini, Tuhan itu bilang, diberkatilah rumahmu, karena daun palem ini bicara tentang damai sejahtera. Oh, ya saya bilang gitu, taruhlah di dalam pintu. Hah? Kenapa taruh di dalam pintu? Nah, Tuhan tunjukin kronologinya.
Kamu ingat ketika bangsa Israel bahwa anak dari Firaun kan mati, semua anak yang pertama mati, dan bangsa Israel ngasih lambang darah di dalam pintu, ingat ya? Nah, sama seperti itu. Daun palem ini tanda damai sejahtera. Oh iya Tuhan, akhirnya saya taruh. Begitu saya taruh, Tuhan nunjukin bukan daun palemnya yang sakti, tapi karena imanmu, karena kamu percaya pada damai sejahtera melingkupi rumah tanggamu dan melingkupi seluruh hidupmu dan melingkupi pekerjaanmu. Amin. Saya bilang gitu, saya tangkap. Beda saudara. Yang darinya awal papa mama itu marah-marah, tengkar-tengkar, sudah berbeda. Saya lebih tenang. Karena kalau ada orang tengkar itu, saya kayak berdek, tidak suka, kedeng semua. Terus adik-adik saya juga mulai, bukan murung gitu. Kamu nggak sih? Ini hanya sarana. Karena imanmu, maka sesuai dengan imanmu juga terjadilah damai sejahtera dalam rumah tangga. Amin. Makanya daun palem ini selalu ditaruh di dalam pintu. Ya, jangan ditaruh mana-mana. Di dalam pintu, daunnya pintu di tengah-tengah. Dan di doa, karena ini hanya sarana seperti minyak urapan, bukan ada kesaktian. Daun palem ini sebagai pelambang bahwa Tuhan itu pernah dielu-elukan, pernah dipuji-puji oleh manusia, tetapi besoknya disalib. Ini menandakan damai sejahtera. Tuhan melewati itu. Dari situlah saya mulai yakin bahwa Tuhan itu memiliki banyak cara supaya kita tahu kisah dari kematian Tuhan sampai dari siksa Tuhan, naik ke ledeh, sampai dipuji, sampai difitnah, sampai disalib, sampai dikubur, sampai bangkit. Nah, itu segenama. Ini kisahnya daun palem. Jadi saya ingat betul, makanya daun palem ini buat saya secara pribadi juga buat saya seperti minyak urapan. Saya selalu ingat daun palem ini. Kebahagiaan seseorang tidak bisa, saudara, dibentuk oleh jiwa kita sendiri, tapi Tuhan yang mengurapi kita. Amin. Jadi kalau kamu merasa sakit hati dengan si A, si B, daun palem ini menyelesaikan juga. Amin. Biarlah nanti kita menerima daun palem dengan sungguh-sungguh berdoa. Tuhan, damai sejahtera-Mu ada di dalam daun palem dalam hidup rumah tanggaku. Daun palem adalah lambang damai sejahtera. Amin. Itulah yang saya mau ceritakan, mengapa saya selalu memakai daun palem di dalam setiap ambang pintu, karena Tuhan mengajarkan saya. Tuhan selalu memberkati kita semua. Ada satu, itulah firman Tuhan, saudara, saya sudahi.